Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Fada ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila rahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatin innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min radil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 120 baris pertama dari atas masih tentang kriteria orang-orang bertakwa. Jadi muttaqin Allah sendiri yang mentafsirkan. Berikutnya adalah wal qaziminal ghaidha. Orang bertakwa itu adalah orang yang dapat mengontrol emosi, mengontrol amarah. Sebab amarah yang tidak terkontrol apapun bisa terjadi, bahkan nyawa bisa hilang. Berikutnya adalah wal kaziminal ghaidha al kafina ghaidhahum. Orang yang dapat mengontrol, mencegah emosinya, amarahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazama ghaizan, siapa orang yang menahan amarah, wa huwa yastati'u ayunafidahu, dan dia mampu untuk melaksanakannya. Amarahnya ditahan sekalipun dia mampu dan dia punya kemampuan untuk marah, tapi dia tahan, dia kontrol. Wa huwa yaqdiru ala infadhihi, dan dia mampu untuk melaksanakannya. Mala'allahu qalbahu amnan wa imanan, maka hatinya Allah akan penuhi dengan rasa aman dan keimanan, menjadi tenang, ya, imannya bertambah. Itu kalau amarah dikontrol. Di saat amarah itu memuncak, itu kan yang paling susah itu, menahan amarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man kazama ghaizan, siapa orang yang dapat mengontrol amarah yang tinggi, wa huwa yastati'u ayunafidahu, dan dia mampu untuk melaksanakannya, zawajahu Allahu minal huril aini, maka Allah akan kawinkan dia dengan bidadari nanti di surga. Ya, bidadari, ya, Allah akan kawinkan. Bukan hanya pasangan, tapi Allah jadikan apa? Istri. Ya, zawajahu, yang ngawinin Allah. Kalau di dunia yang ngawinin Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Itu yang nikahin Allah langsung menjadi wali. Seperti beliau nikah dengan Siti Aisyah, dengan Zainab binti Jahas, itu juga yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah Allah nggak perlu lagi KUA. Sudah Allah langsung, ya, gitu, nggak perlu lagi wali dari perempuan itu. Ya, Siti Aisyah konon juga katanya
Allah yang menikahkan. Cuma setelah itu baru Abu Bakar Siddiq yang menjadi wali. Bab ketika Abu Bakar Siddiq menyuruh anaknya Siti Aisyah untuk membawakan kurma sekitar barang-barang lebih 1 nampan lah gitu kepada Rasul, oleh Rasulullah dibercandain Siti Aisyah. Marah Siti Aisyah. Ya dia kagak tahu Rasulullah udah dinikahin oleh Allah dengan Siti Aisyah. Ya kayak gitu. Nanti di surga ya itu dinikahkan dengan bidadari. Bidadari itu pada dasarnya bagi orang yang masuk surga ya itu kalau orang sudah berkeluarga, nanti bidadari itu sebatas pelayan. Ya, jadi istrinya tetap itu menjadi istrinya. Ya, istrinya akan tetap menjadi istrinya. Kenapa? Karena kalau suami istri dua-duanya masuk surga, maka istrinya nanti di surga akan lebih cantik daripada bidadari. Ya. Dalam sabda Rasulullah SAW, nisa'ud dunya fil jannati khairun minal huril ain. Ya, wanita-wanita surga, ya wanita-wanita dunia yang masuk surga itu akan lebih khairun, lebih cakep daripada bidadari. Ya, karena untuk perempuan kan Allah janjikan dalam surat Al-Waqi'ah, inna ansha'na hunna insya'a wa ja'alna hunna abakara uruban atrabu li ashabil yamin. Kami jadikan mereka para wanita surga itu dengan ciptaan baru. Ya, ciptaan baru itu enggak ada cacatnya sama sekali. Enggak ada kekurangannya. Di dunia memang manusia itu adalah ciptaan Allah yang terindah. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim itu bentuk yang paling indah. Tapi enggak sempurna. Ya, nanti sempurnanya di surga. Ya kan? Nggak sempurnanya udah luar biasa. Ya, makanya mereka memanfaatkan ya kecantikan yang Allah berikan kepada wanita untuk melakukan apa? Lomba kecantikan sedunia. Ini bos umpamanya. Ya. Nah, ini ratu kecantikan sejagat, Miss Universe itu belum tentu nggak ada cacatnya. Kita nggak tahu, tiketeknya ada panuan. Ada goreng. Tapi nanti di surga itu nggak ada sama sekali. Inna ansha'nahunna insya'ah. Ciptaan baru. Orangnya dia juga. Orangnya dia juga. Ya, nggak ganti orangnya. Ya. Uruban atroba. Ya, yaitu apa? Umurnya ini yang Allah ganti. Semuanya apa? 17 tahun. Sweet 17 ya. Gitu. Luar biasa itu. Ya, ini untuk perempuan. Laki-laki Allah nggak sebutin, tapi yang pasti juga sama. Ya, kenapa? Yang merindukan kecantikan dan sebagainya kan perempuan. Ya kan? Laki kan nggak begitu ngurusin. Ya, perempuan. Ya, kayak gitu. Makanya ya nanti ya lebih cantik daripada bidadari. Nah, kalau ini Allah nikahkan hanya untuk apa? Untuk meladeni saja, untuk khadimah. Ya, yang melayani. Haitsu yasha'u. Ya, yaitu dengan kehendak dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, laisa syadidu, bukanlah orang kuat itu, jawara itu bukan apa, bisur'atin, jago berkelahi, bukan itu. Orang kuat dalam sabda Rasulullah ini adalah bukan tukang berkelahi. Sur'ah itu apa? Gulat artinya. Maka istilahnya musaraah. Ya, itu di TV Saudi hampir tiap malam tuh musaraah, hurrah, gulat bebas. Ya, yang gede-gede badannya padahal bohong. Orang Saudi teman. Ya, kan kayaknya kayak bener kan pokoknya. Ya, itu namanya musaraah. Nah, bukan itu orang yang apa kuat. Lakinnahu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengontrol emosinya di saat dia marah. Ya, itu kan berat. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah sahabat minta nasihatin Rasulullah la taghdab sampai 3 kali, la taghdab, jangan marah. Ya, luar biasa kalau marah itu. Ya, apapun bisa terjadi. Itu ciri daripada orang bertakwa. Jadi kalau kita masih mengumbar amarah kita, dikit-dikit marah, gitu, itu emosi. Nah, ini berarti kita belum menjadi orang yang bertakwa. Ini kan cermin buat kita. Ya.
Bisa kita ngaca gitu, apakah kita sudah bertakwa apa belum. Nah, itu Allah kasih ciri-cirinya. Ya, di antaranya adalah wal kaziminal ghaiza. Kemudian wal afina 'anil nas. Berikut cara bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi kalau kazimil ghaiza nggak balas dendam. Itu hebat, tapi lebih hebat lagi sudah nggak balas dendam, wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain itu berat. Ya, berat. Ya, orang bisa nggak marah, tapi susah untuk memaafkan. Ya, ini dua-duanya. Ya, nggak membalas, disuruh dia memaafkan. Wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa mahabbatullahi lil abdi, cinta Allah kepada seorang hamba, a'zamu darajat di thawabi, adalah derajat pahala yang paling besar. Daripada disebutin pahalanya sekian ratus umpamanya, tapi dengan ya ucapan Allah mencintai, itu folder paling tinggi udah. Dia paling tinggi. Makanya dulu tukang-tukang sihir Fir'aun ketika adu kekuatan dengan Nabi Musa, mereka tanya pada Fir'aun, kalau kami menang kami dapat apa? Kalian akan aku jadikan orang terdekat aku. Itu lebih tinggi daripada menteri, lebih tinggi daripada perdana menteri, orang dekat. Ya, sama dengan itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya itu derajat yang paling tinggi. Nah, untuk meraih cinta Allah, ya pertama adalah muhsinin. Ihsan itu bagiannya apa nanti? Ya. Nah, di dalam hadis qudsi, untuk kita meraih cinta Allah, kita banyak melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat sunat. Itu akan meraih cinta Allah. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang bersifat sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kalau Allah sudah mengatakan aku mencintainya, udah pasti. Tapi kalau kita ngomong cinta sama Allah, ini perlu pembuktian. Sholat kagak apa kagak, aku cinta Allah. Ya, itu kan nggak benar. Ya, jadi kalau Allah mengatakan cinta, itu pasti. Ya, tandanya gimana? Ya, banyaklah. Artinya apa? Sikapnya, ucapannya, ya itu menyenangkan orang lain. Ya, itu ciri-cirinya, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti hamba-hambanya. Ruya an Isa bin Maryamah, diriwayatkan dari Isa bin Maryamah, diriwayatkan dari Nabi Isa bin Maryam, satu-satunya manusia yang binnya bin ibu. Umumnya kan orang tuh binnya bin bapak, ini bin ibu memang gak ada bapaknya. Ya, bapaknya betul-betul kagak ada, bukannya kabur, bukan. Ya, betul-betul apa? Suci ibu Maryam itu, ya, bin Maryam. Anahu qala, sungguhnya Nabi Isa berkata, laisal ihsanu, tidak disebut ihsan, tidak disebut perbuatan baik, antusina ila man ahsana ilaika, yaitu engkau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada engkau. Itu bukan ihsan, bukan. Justru disebut ihsan, kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, itu namanya ihsan. Kalau orang berbuat baik pada kita, kita balas, namanya mukafaah, imbalan. Ya, draw berarti sama. Tapi orang berbuat jahat pada kita, kita berbuat baik, itu namanya baru ihsan. Ya, ini kata Nabi Isa alaihissalam. Jadi ihsan itu adalah, ya, ihsan itu bukan engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau. Itu bukan ihsan. Zalika mukafaatan, itu namanya mukafaah. Ya, seimbang, ya, mukafaah. Inamal ihsan, sungguhnya tidak lain ihsan itu apa? Antuhsina ilaman asa'a ilaika. Itu engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Itu namanya ihsan. Ya, orang berbuat baik, kita berbuat baik, ya wajar, ya kan? Itu naluri manusia kayak gitu. Tapi ada orang, sekalipun orang itu berbuat baik, dia tetap berbuat jahat, dia tetap saja berbuat baik. Ya, itu namanya baru
ihsan, ya. Itu. Kemudian, nah, berbuat baik kepada orang lain itu gimana? Wa'lam, ketahuilah, anal ihsana ilal ghairi, bahwasanya berbuat baik kepada orang lain, imma ayakuna, bisa jadi atau ada kalanya, ya, yaitu memberikan manfaat, bisalin naf'i ilaihi, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, ya, itu namanya berbuat baik kepada orang lain. Au bidaf'id darari anhu, atau mencegah madarat dari orang lain. Orang lain mau dijahatin, kita cegah, itu termasuk ihsan, itu bagian daripada ihsan. Amma isalun naf'i ilaihi, maka adapun memberikan manfaat kepada orang lain, ayadkhulu fihi infaqul ilmi, maka termasuk di dalamnya adalah menyebarkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang lain. Infaqul ilmi. Karena infak itu artinya apa? Mengeluarkan, memberikan ilmu kepada orang lain, itu bagian daripada memberikan manfaat, ya, kepada orang lain. Biastaghillah, contohnya memberikan ilmu kepada orang lain, biastaghillah, yaitu dia sibuk, dia melakukan bita'limil jahilina, mengajarkan orang-orang yang belum ngerti, diajarin. Nah, itu namanya ihsan, ya, bagian daripada ihsan, ya. Tapi dalam sabda Rasulullah SAW, beliau mentafsirkan ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, itu ihsan. Ya, intinya memang ke sana semua. Itu engkau, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ya, kau tidak melihat Allah tapi Allah melihat engkau. Itu derajat ihsan paling tinggi. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, supaya timbul apa? Kekhusyuan. Ya, itu ihsan ketika malaikat Jibril tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hidayatud dhalina, dan memberikan petunjuk. Wa hidayatud dhalina, memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Wa yadkhulu fihi, dan masuk ke dalam kata ihsan, infaqul mali, mengeluarkan harta, membelanjakan harta, itu namanya infak. Fi wujuhil khairati, di dalam, ya, apa namanya, hal-hal yang menunjukkan kebaikan, di jalan-jalan kebaikan. Wal ibadati, dan ibadah itu termasuk ihsan. Jadi pengertian ihsan ini sangat luas sekali, ya. Tapi yang paling tinggi tentunya apa yang dikatakan oleh Nabi Isa tadi, itu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, itu ihsan paling tinggi, ya. Kemudian wa amma daf'ud darari, dan adapun mencegah madarat, anil ghairi, dari orang lain, bahwa imma fid dunya, maka hal itu ada kalanya di dunia, itu mencegah madarat, sesuatu yang menyusahkan, namanya madarat, darar, ya, kepada orang lain. Itu bisa jadi bentuknya di dunia, ya, bentuknya di dunia. Contohnya apa? Bi alla yastaqilla bi muqabalati tilka isah bi saatin, yaitu dia tidak membalas keburukan dengan keburukan, ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu daf'ud darar, ya, itu menolak, ya, tidak melakukan madarat kepada orang lain, yaitu tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang lain. Bahada dakhilun fi kazmil ghaizi, dan ini termasuk dalam kazmil ghaizi, itu mengontrol amarah. Kan ada dua, ya, daf'ud darar, mencegah madarat dari orang lain, pertama di dunia, yang di akhirat apa? Wa ma fil akhirati, adapun di akhirat, bi ayyubarri'a zimmatal ghairi, itu dia membebaskan,
ya tanggung jawab orang lain, ya, anil mutalabati, yaitu apa? Menuntut. Di akhirat dia tidak menuntut. Ya, makanya jangan sekali-kali ya bilang ntar gue tuntut di akhirat, jangan. Ya, itu manusia bisa memaafkan di akhirat itu termasuk. Ya, termasuk daf'ud darar, ya, mencegah madarat dari orang lain. Ya, dituntut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala nanti semua binatang kan juga Allah hidupkan kembali. Ya, lalu binatang pemangsanya akan dibalas oleh binatang pantas, ya, akan dibalas oleh binatang yang dimangsa. Ya, setelah itu Allah kembalikan menjadi tanah. Orang kafir lihat itu, wah enak dong binatang. Setelah itu nggak ada tuntutan. Maka orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Itu ucapan orang kafir. Duh, semoga aku menjadi tanah kayak binatang. Ya enggak, manusia ada kelanjutan. Ya, ada hisab, ada surga, ada neraka. Kalau binatang enggak. Ya, binatang udah selesai. Ya, makanya saya juga bingung kalau ada ya orang mengatakan bahwa anjingnya Ahlul Kahfi akan bersama Ahlul Kahfi di surga. Ya, anjing itu binatang. Ya kan? Begitu ini udah jadi tanah, udah. Ya, udah jadi tanah. Ya, itu anjing ngapain lagi di surga? Ya, kan ada suka orang ngomong, ya saking setianya katanya. Ya, itu anjing. Nggak ada dalilnya. Berarti saya di surga nggak ada binatang. Nggak ada kalau kita mau. Ya, di surga kan tergantung keinginan kita. Makanya kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu, ya wahai penduduk surga, apa saja yang kamu inginkan dan belum diucapkan, dan apa saja yang kamu inginkan dengan diucapkan. Kita belum ucapin, udah ada. Kita pengen ini, ya burung. Ya, burung apaan maunya? Ya, burung apa yang mahal sekarang? Berarti binatang baru saya. Ya? Yang di dunia ini. Iya, ya, begitu kita mau ada. Kita mau ada, karena alamnya udah beda. Ini ayat ini ya yang menjelaskan kenikmatan surga secara menyeluruh. Nabi memang menjelaskan kenikmatan surga. Ya, apa kata Nabi dalam hadis apa qudsi, tapi redaksinya dari Nabi, nggak seperti Al-Qur'an. A'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ini kenikmatan surga. Kata Nabi dalam hadis qudsi ini, aku telah sediakan, kata Allah, untuk hamba-hambaku sesuatu yang belum pernah dia lihat. Ya, belum pernah dia lihat dan belum pernah dia dengar. Dan belum pernah terlintas di dalam hatinya. Ya, itu semuanya baru semua. Ya, kalau tadi ya belum pernah dilihat oleh mata, berarti apa? Bentuknya pemandangan, ya, puncak indah, ya kan? Ya buktinya orang mau ke sono, ya tiap weekend sekalipun berpayah-payah, bersusah-susah, ya tapi kan tetap menjadi apa? Ya, tujuan ya yang paling dekat dari Jakarta memang. Ya makanya sekarang tuh kesian tuh PKL, ya pedagang kaki lima, ya Allah, ya maksudnya biar indah kali. Ya tapi kan harus dipikirin juga, orang udah puluhan tahun dagang, ya Allah. Ayo lagi nyari makan, ya Allah, itulah. Ya, kita ngelihatnya nggak tega itu. Ya. Nah jadi ya kalau Quran tadi walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Makanya ya ada seorang syekh, mungkin saya pernah cerita ini, ya yang udah dengar ya mudah-mudahan tambah dengar gitu ya. Yaitu ada seorang syekh, ya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau seorang mufassir modern, ya, almarhum rahmatul abrar. Nah, dia dibawa ke Amerika, lalu dimasukkan ke suatu tempat yang penuh dengan kecanggihan, yaitu robot. Ya silakan, Syekh mau apa? Katanya sama saya mau asir, ya lemon, atau ya jus jeruk, ya jus, ya bukan jus ama ini, jus jeruk. Ya datang pakai robot. Ya kata sahabatnya, hebat, kalian hebat, tapi lebih hebat lagi nanti di surga. Ya, itu jeruk datang, saya mengatakan keinginan saya mau jeruk, tapi nanti di surga
belum saya ngomong baru ada dalam hati udah ada. Itu nggak akan ada di dunia, nggak akan terjadi. Kita masuk restoran besar nih, kita nggak minta apa-apaan, kira-kira dikasih apaan? Paling kobokan, ya, sama makanan pembuka itu. Apa itu yang ini? Ya, yang dipakai daun tuh yang kecil-kecil apa namanya? Ya, paling itu doang. Ya, kalau kita pengen beef apa, pengen steak segala macam kan, nggak bakalan dikasih. Ya, mereka nggak tahu. Ya, makanya ada orang mengatakan begini, ya, itu dia bertamu nih sama temennya, atau dikasih sama temannya sesuatu yang diinginkan. Ini kayak di surga ya katanya. Kebenaran tuh, kebenaran, ya, kebenaran katanya kayak di surga, kebenaran aja, ya. Ya itu temannya pengen ini, umpamanya pengen kopi gitu, datang ke rumahnya disediain kopi, oke di surga aja nih. Ya. Ya itu kebenaran namanya ya. Nah jadi itulah ya. Nah jadi infakul mal fi wujuhil khairat. Tadi apa? Anil mutalabati bahwa ada kelun fil abid. Maka memaafkan orang lain nanti ya di dunia maupun di akhirat, ya di dunia maupun di akhirat, dakhilun fil afwi anin nasi, masuk ke dalam memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Jadi memaafkan itu bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Makanya kita jangan sekali-kali ngomong terus tuntut di akhirat lah. Jangan. Ya, nanti kita nggak dapat ihsan, gitu kan? Nggak dapat ihsan. Sudah aja nggak usah kita tuntut, dan juga Allah yang balas. Ya, nggak usah kita tuntut, nggak usah. Ya. Nah, jadi itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ayatu, maka ayat ini dalatun menunjukkan ala jami'i jihadil ihsanil ghair. Itu bentuk, ya, bentuk-bentuk kebaikan, ya, menunjukkan semua bentuk-bentuk kebaikan ilal ghairi, kepada orang lain. Ya. Nah, karena orang bertakwa itu tidak suci daripada perbuatan dosa. Karena manusia nggak ada yang suci dari perbuatan dosa. Bahkan kalau di dunia ini orang nggak berbuat dosa, Allah ganti sama makhluk yang lain yang mau berbuat dosa, tapi mau bertobat. Ya, makanya kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia bersalah. Manusia bersalah itu wajar, kecuali para anbiya, maksum mereka. Ya, bahkan anbiya itu ya yang betul-betul maksum itu baginda Rasul. Kalau yang lain ada latar belakangnya. Saya tidak mengatakan itu dosa. Nabi Adam, ya kan, pernah bersalah kan, melanggar larangan Allah. Ya, tapi Allah sudah maafkan. Tapi tetap mereka disebut maksum. Kan gitu. Tuhan Nabi Muhammad SAW itu yang betul-betul Allah lindungi. Ketika masih mengembala kambing umur tahunan, ya beliau pesan tuh sama temennya, sama-sama pengembala. Orang kan ngangon tuh pasti di luar kota, di luar kota Mekah. Nah pas malam itu ya ada di Mekah itu ada tontonan, ada hiburan. Rasulullah pengen nonton, nitip sama temennya. Rasulullah berangkat sore hari. Ya pas dekat Mekah ditidurkan oleh Allah sampai 2 kali. Bangun matahari udah terbit. Ya nggak ngomel Rasulullah, nggak nyesel bang kita. Ya itu pernah 2 kali kayak gitu. Jadi hanya Rasulullah yang betul-betul dijaga. Nah dengan dasar itulah Rasulullah terpilih yang dapat memberikan syafaat uzma kepada seluruh manusia nanti di mahsyar. Nah kita lihat walladzina idza fa'alu, ya, dan apabila mereka berbuat salah, berbuat dosa, fahisatan itu ay maksiatan, berbuat maksiat, ya, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Contoh menzalimi itu apa? Bi'an atau zamban, ya, ayu zambin kana. Contohnya dia melakukan perbuatan dosa, dosa apapun. Ya, zakarullaha, mereka langsung ingat kepada Allah, langsung bertobat. Ini bedanya orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Orang bertakwa tidak luput daripada perbuatan dosa. Cuma dosanya dosa kecil dah. Dosa kecil, dosa besar ya
mereka mampu untuk menahan diri untuk tidak melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kecil apabila seseorang mampu menjauhi dosa-dosa besar. Itu dalam surat An-Nisa Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu sekalian mampu menjauhi kaba'ira ma tunhauna. Kabair itu apa? Dosa-dosa besar di mana kamu sekalian dilarang. Kabair itu namanya dosa besar. Nukaffir ankum sayiatikum, kami tutupi. Kafaru sebenarnya menutupi. Dosanya ditutupin Allah alias dihapus. Dosa kalian kami hapus. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajar manusia berbuat dosa, itu wajar, cuma bertobat yang paling penting. Jadi orang bertakwa ini dosanya bukan dosa gede, dosa kecil. Manusia nggak akan luput itu kecuali para utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian itu bersih, suci. Nggak ada itu. Makanya nggak boleh mengkutus seseorang. Nggak boleh. Suci daripada berbuat dosa. Menurut saya sih yang bagus tuh orang tuh lebih baik mengakui banyak dosa ketimbang nggak punya dosa. Itu nggak mungkin. Nggak punya dosa kan nggak mungkin. Tapi kalau orang mengakui, menyadari dirinya banyak dosa, insya Allah sering bertobat, sering mengucapkan astagfirullah. Tapi kalau orang mengakui nggak punya dosa, akan menjadi sombong dia. Akan menjadi sombong, nggak mau istighfar. Kenapa nggak punya dosa? Ya kan? Akan mengkultus dirinya sendiri. Jadi orang lebih baik itu mengakui banyak dosa. Makanya perbuatan dosa itu jangan mudah dilupakan. Diingat agar kita istighfar. Sebab kalau kita gampang melupakan perbuatan dosa, kita akan gampang mengulangi. Kita akan gampang mengulangi. Udah, dosa-dosa yang lalu jangan diingat lagi. Harus kita ingat supaya kita tidak melakukan lagi. Dan mendorong kita untuk banyak istighfar. Kita ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Coba kita kalau merasa kita lupakan, akan gampang melakukan seperti itu lagi. Jadi sebaliknya, kalau perbuatan baik jangan diingat-ingat terus. Apalagi berbuat baik pada orang. Akibatnya apa? Ngungkit-ngungkit. Berbaik pada orang udah lupain, seakan-akan tidak berbuat baik. Kalau kita ingat terus, ngungkit-ngungkit kita. Ya kan? Makanya cepat dilupakan. Tapi jangan takut, catatannya ada. Pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Auzalamu anfusahum, dzakarullaha. Mereka takut kepada Allah. Di sini khaufullaha. Mereka takut kepada Allah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, sebagian mereka, siapa mereka ini? Wahum alladzina wasafahumullah bil infaqi. Mereka adalah yang Allah sebutkan, yaitu gemar infak. Lama wasafallahu ta'ala, manakala Allah menjelaskan al-jannata tentang surga, bi'annaha mu'addatun lil muttaqin, bahwa surga itu telah disiapkan. Mu'addatun, kalau kata kerjanya a'addah, maka dalam Al-Quran disebut mu'iddat. Mu'iddat lil muttaqin. Itu dari a'addah, menyiapkan. Menyiapkan. Disiapkan surga itu lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Bayyana, jawab lama, maka Allah menjelaskan. Anal muttaqina, bahwa orang bertakwa itu kismani, ada dua bagian. Ada dua macam. Aduhuma, salah satu dari dua bagian orang bertakwa, alladzina aqbalu ala ta'ati, yaitu mereka yang melakukan
taat kepada Allah. Ya, aqbalu sebenarnya datang ya atas ketaatan, itu yang melakukan ketaatan. Wahum, dan mereka adalah alladzina wasafahumullahu bil infaqi wa qazmil ghaibi wal afi an-nas. Mereka itu adalah yang Allah jelaskan dengan kata infak, ya, itu alladzina alladzi la yunfikuna bisarra wa qazmil ghaizi wal kaziminal ghaiza wal afi an-nas. Itu yang pertama. Ya, jadi ya mereka itu ya orang bertakwa, ya, dan perbuatan dosanya boleh dikatakan minim, ya, minim, nggak ada. Dan yang kedua ini wasanihima, mungkin kita termasuk yang kedua ini. Jangan sombong pengen yang pertama, ya, yang kedua dulu bertahap. Yang pertama yang kedua alladzina aznabu, orang bertakwa yang kedua ini adalah mereka yang berbuat dosa, tsumma tabu, kemudian bertobat. Pakai semua ini perlu proses, ya, meskipun agak lama, yang penting bertobat. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, fal ismul mausulu, maka isim mausul, ya, isim mausul itu walladzina, namanya isim mausul, ya, dia nanti punya aid. Ma'tufun al mausuli qablahu, diatafkan kepada isim mausul sebelumnya, ya, sebelumnya. Jadi alladzina diatafkan kepada alladzina sebelumnya. Waqila, dan dikatakan di pendapat yang kedua, lamma naddaballahu ta'ala fil ayatil ula, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dalam ayat yang pertama ilal ihsani, yaitu berbuat baik, ilal ghairi, nadaba fi hadhil ayati, maka dalam ayat ini, ya, Allah menganjurkan, ya, ilal ihsani ila nafsi, itu berbuat baik kepada diri sendiri, ya, itu kita jangan hanya bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada diri kita lupakan. Maka di sini yaitu dari mulai walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, ini dalam rangka kita memperbaiki diri kita. Kalau di atas tadi, ya, itu memaafkan orang lain, menahan amarah, itu berbuat baik kepada orang lain. Tapi kepada diri sendiri juga kita harus berbuat baik, ya, berbuat baik, ya, ya, terutama tentu, ya, kita menasihatkan diri kita bahwa perbuatan dosa, ya, kalau mau istighfar, mau bertobat, ya, itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah banyak berbuat dosa, dirinya penuh dosa, kata Allah, jangan putus asa dari pengampunan Allah, ya, gitu. Makanya kalau ada orang, ya, banyak berbuat dosa, nanya sama kita, ya, saya mau bertobat nih, diterima nggak? Kita tahu dosanya udah luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki dosa mulu, ya, lalu kita katakan bahwa nggak diterima. Dosa kita justru membuat orang itu putus asa, ya, dari pengampunan Allah. Justru kita anjurin, ya, tetap, ya, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kan dari kita hadis Rasulullah cerita, ya, cerita di zaman dahulu itu ada orang telah membunuh 99 orang. Ini rekod nih, sekarang belum terpecahkan itu. Orang sekarang kan membunuh pakai alat canggih, nuklir, pakai apa namanya, rudal. Memang yang mati ribuan. Ya, tapi dulu nih orang 99 orang itu pakai senjata sederhana. Bendok, golok, paling begitu. Pisau, ya kan? Ya, kalau sekarang sih disebut ribuan, puluhan ribu, ya, senjata yang mematikan, ya, kita lihat, ya, itu sekali jatuh itu bom, ya, puluhan apa namanya, ratus kilo itu beratnya, luar biasa, ribuan orang yang mati. Ya, makanya ini belum terpecahkan nih. Ya, sekarang preman paling banyak dia bunuh orang 10 orang udah ketangkep, iya kan? Nggak ada yang sampai apa 100 orang. Nah, ini nanya nih kepada Ustadz, padahal ditanya, Ustadz kaget nih, kaget.
Saya sudah membunuh orang 99 orang, saya mau bertobat. Wah, nggak diterima tobat ini. Marah kan dia. Dibunuhnya sekalian jadi 100. Tapi karena dia pengen bertobat, dia nanya lagi kepada ustadz yang lain, supaya yang kedua ini lebih bijaksana. Ya diterima tobat kamu, asal betul-betul bertobat. Cuma kamu jangan tinggal di kampung kamu. Ya. Karena pergaulan itu mempengaruhi. Ya, karena di kampungnya itu penjahat mulu. Ya, disuruh pindah ke satu tempat. Di sana banyak orang soleh. Ya, banyak orang soleh. Nah, dia pergi, berangkat ya. Di tengah jalan meninggal. Kan gitu ceritanya. Ini sudah masyhur cerita itu. Ya, akhirnya begitu meninggal, malaikat azab ya turun. Wah, ini bagian saya nih. 100 orang udah dibunuh. Kata malaikat rahmah enggak. Dia sudah bertobat. Nah, 2 malaikat itu ribut. Allah turunin malaikat ketiga sebagai penengah. Udah, kalian nggak usah ribut, ukur aja. Ya, orang ini dari tempat dia meninggal ke tempat yang dia tuju dengan dari rumahnya. Lebih dekat mana? Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, ini pertanda taubatnya diterima. Karena dia kan sana untuk bertobat. Ya kan? Ya. Akhirnya diukur sama. Oleh malaikat rahmah masih ditolongin dalam satu riwayat. Digeser itu, ditendang. Ya, digeser supaya lebih dekat ke tempat yang dituju sebagai pertanda taubat yang diterima. Artinya apa? Orang bertobat sambil ditolongin oleh malaikat. Itu. Ya, seharusnya sama itu ukurannya. Ya, makanya jangan putus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dosa yang telah dilakukan. Kemudian tadi mana tuh? Sedikit lagi ya. Ruwa Ibn Abbasin. Nah, jadi nadaba fi hadhil ayat ila al-ihsan ila nafsi ya. Jadi kita jangan berbuat baik kepada orang lain saja, tapi kepada diri kita juga kita berbuat baik ya, yaitu kalau kita berbuat dosa cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hadza, maka berdasarkan penafsiran ini fal ismul mausulu, maka isim mausul yaitu alladzina walladzina tadi ya ma'tufun alal muhsinina, diatafkan bukan kepada isim mausul sebelumnya tapi kepada muhsinina ya, kepada orang yang berbuat baik ya. Jadi berbuat baik kalau gitu ada 3 ya, ada 2, berbuat baik kepada orang lain ya, bentuknya tadi ya memberikan manfaat atau menolak, mencegah madarat dari orang lain ya. Itu yang dimaksud apa pengertian daripada ihsan. Kalau muhsin kan orangnya, muhsinin. Nah, yang kedua adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya apa? Kalau pernah berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwa Ibnu Abbasin wallahu a'lam. Nanti ya Ibnu Abbas justru meriwayatkan penafsiran yang lain. Itu ada kisah, ya ada kasus antara 2 orang sahabat wallahu a'lam bishawab.